Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sally dan ini adalah channel Sally di Unix. Hari ini aku mau memperkenalkan 6 tanaman rekomendasi dari NASA yang sudah diteliti mampu membersihkan, menetralisir racun yang ada di sekitar kita. Selain itu, 6 tanaman ini juga termasuk tanaman yang mudah sekali dirawat, tidak rewel bahasanya maybe, dan harganya juga menurutku affordable karena bukan termasuk rare plant. Oke, tanaman pertama yang aku rekomendasiin adalah lidah buaya, aloe vera. Jadi tanaman ini banyak banget manfaatnya. Selain dia bisa menyaring udara, dia juga bisa mengobati sunburn atau kulit yang terbakar kena matahari. Tanaman hias yang menyerap udara itu biasanya beracun karena mereka menyerap racun, tapi belum ada data resmi tentang ini. Jadi dan dia gampang banget dirawat, dia nggak terlalu butuh banyak air, dia bisa dibiarkan kering beberapa hari karena sifat daunnya ini menyimpan air ya. Jadi biasanya tanaman dengan sifat menyimpan air ini nggak butuh air yang terlalu banyak. Dan aloe vera ini masuk ke golongan sukulen. Jadi seperti pada umumnya sukulen, dia nggak butuh air yang setiap hari. Yaitu yang pertama, aloe vera atau lidah buaya. Tanaman yang kedua adalah sansevieria. Sansevieria. Lidah mertua. Ini juga lidah. Jadi yang tadi lidah buaya, yang ini adalah lidah mertua. Oke, tanamannya adalah ya. Oke, jadi ini dia tanamannya, lidah mertua. Ada yang sering banget kita ketemu, itu yang warna pinggirannya kuning, di tengahnya hijau. Itu juga aku pingin banget punya sebenarnya, apalagi yang tingginya 1 meter, itu cantik banget. Aku suka karena bentuknya hijau dan seperti ada sisiknya di sini. Dia juga gampang banget tumbuh, gampang banget terpropagasi sendiri. Lidah mertua. Jadi 2 tanaman yang namanya ada lidahnya adalah penyerap udara. Jadi aku juga punya sansevieria yang kecil, yang pagoda atau sarang burung itu. Cuma sepertinya di bawah. Aku punya propagasinya di sini, tapi entah kenapa hasil propagasinya ini dia seperti ini. Yang sansevieria pagoda yang kecil itu, cuma nggak tahu kenapa hasil propagasinya justru hijau semua. Tanaman berikutnya yang ketiga adalah sirih gading atau Epipremnum aurum atau golden pothos atau sirih gading atau I think it's devil ivy. Devil ivy. Oke, jadi ini adalah sirih gading. Ini gampang sekali dipropagasi dan gampang sekali dirawat dan cepat sekali tumbuhnya. Kalau pingin punya yang bagus, maka 1 pot itu ditaruh banyak, jadi dia bisa sangat-sangat rimbun. Aku punya di sana tapi digantung. Ya, tanaman berikutnya adalah Zamioculca. Lupa nama nanti. Oke, sepertinya itu. Pokoknya Zamioculca antara itu. Atau nama bekenya adalah ZZ plant. Ini adalah tanaman penyerap udara yang bagus banget. Dia punya daun yang kilat, kinclong. Punya aku berdebu. Jadi ya. Dan dia sangat mudah banget dirawat. Aku pernah taruh ini indoor di yang minim cahaya dan dia tetap tumbuh meskipun daunnya kecil banget. Ini dia daun indoornya. Lalu aku pindahin keluar dan daunnya jadi besar sebesar ini. Kayak gimana pun tanaman tetap suka banget cahaya. Cahaya adalah makanan buat mereka. Dan ini gampang banget dipropagasi dan cara propagasinya sedikit lucu. Caranya bisa batangnya ini dipotong lalu kita rendam di air. Kebetulan aku memang lagi propagasi, ini dia. Dan cara lainnya adalah kita bisa dengan potokin daunnya lalu ditaruh di air. Nah, nanti dia akan berakar. Akarnya itu seperti umbi, seperti kentang. Lucu. Nah, nanti kalau sudah ada umbinya, kita bisa langsung pindahin ke dalam tanah. Oke, jadi bisa dari batang sini dan bisa dari daunnya. Dan yang uniknya lagi dari tanaman ini adalah dia pernah kena gosip yang gak enak di tahun 2010. Ada yang bilang kalau dia ini adalah salah satu tanaman yang menyebabkan kanker. Biarpun belum ada penelitian resminya dan itu tidak terbukti,
tetap saja pada tahun 2010 itu tanaman ini banyak dimusnahkan dan dibakar. Ya kasihan sekali, cuma wallahu alam siapa yang tahu. Cuma dari hasil penelitian NASA sendiri sebenarnya tanaman ini menyerap racun. Jadi kalau misalnya rumah kita habis dicat atau habis kotor karena renovasi, bagus banget punya tanaman ini dalam rumah karena dia bisa bantu nyerap racun yang ada di catnya. Ya mungkin itu aja tentang tanaman ini ya. Dan dia sekarang sudah sebesar ini. Dulu aku cuma punya satu batang, satu pohon gitu, dan dia tumbuh. Oh, dia juga jangan terlalu sering disiram ya, karena dia kan punya umbi dan dia punya batang yang gendut, yang mana dia di situ menyimpan air. Jadi kalau kita terlalu banyak siram, dia sangat berpeluang busuk atau dia bisa dorman. Dorman itu tanamannya berhenti tumbuh, dia diam, dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak nambah daun, dia nggak nambah apapun, kayak ngambek lah istilahnya. So ya, ZZ plant, Zamia kulkal, whatever, I forgot the name. Yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Oke, yang kelima adalah yang di sebelah sini. Ini palem kuning. Mungkin harus dilihat biar lebih jelas. Ya. Nah ini dia. Ini adalah palem kuning, namanya Areca palm. Nama latinnya Areca palm. Areca palm, aku nggak tahu cara bacanya gimana, pokoknya dia palem kuning. Nah aku dulu punya ini cuma satu batang dan kecil, sekarang dia sudah 3, yang mana itu artinya dia bisa dipisah jadi 3 pohon. Cuma aku suka lihat dia rimbun, jadi ya biarkan dulu dia di sini. Dia juga penyerap udara yang bagus, selain itu tampilannya juga bagus. Nggak heran kan kalau ini selalu sering kita temui di kantor-kantor. Dia suka cahaya matahari sih, biarpun dia bisa indoor. Cuma aku nggak terlalu recommended tanaman indoor itu selalu indoor. Taman indoor secara berkala harus dibawa keluar. Tanaman berikutnya aku nggak bisa angkat karena besar dan berat, dan siapa juga yang mau angkat dia. Itu adalah yang di pojok sana. Nama latinnya adalah Ficus elastica atau rubber plant, atau kalau di Indonesia terkenal dengan nama karet kebo. Karena dia bergetah. Dia juga punya daun yang kilap, tapi daunku agak berdebu karena belum dilap. Jadi rubber plantku ini awalnya cuma satu pohon aja. Lalu karena aku pengen belajar propagasinya, aku potong. Tapi potongannya nggak ada yang berhasil jadi pohon. Jadi semua propagasinya fail. Tapi alhamdulillah dia akhirnya jadi 3 cabang. Dia jadinya bercabang 3 tuh seperti ini. Nah, aku propagasinya, kelihatan nggak sih? Aku propagasinya di sini, lalu dia jadi bercabang 3 seperti ini. Nah, karena waktu itu dia cuma 1 dan tumbuh ke atas, terus dia jadi nggak imbang karena dia seperti hampir roboh. Dan akhirnya aku potong dan jadi bercabang 3. Aku lebih suka dia bercabang 3. Dan ya dia penyerap udara, cuma dia suka cahaya yang banyak, dan dia sangat butuh banyak air, dia suka air. Dan ya dia punya daun yang kilap, dan dia daunnya bisa sunburn, bisa kebakar, jadi hati-hati naruh di sinar matahari. Tadi 6 tanaman yang rekomendasi buat yang mau mulai pelihara tanaman, yang cari tanaman affordable tapi bisa nyerap racun dan zat-zat berbahaya di sekitarnya. Oh, ada satu tanaman lagi tapi kondisinya nggak terlalu bagus, cuma menurutku ini juga nggak boleh di skip karena dia terkenal banget bisa nyerap udara, yaitu adalah peace lily. Peace lilyku agak kuning karena dia overwater dan sepertinya tanahnya semakin lama jadi kurang porus. Harusnya ini aku repot. Dan dia memang nggak berbunga karena aku memang nggak pingin dia berbunga. Aku ngejar daunnya yang banyak karena pingin dia bisa nyerap racun dengan maksimal. Tapi kalau misalnya teman-teman pingin dia berbunga, cukup taruh di sinar matahari yang hampir cenderung langsung karena dia sangat suka sinar matahari. Kalau misalnya dia cukup lama kena sinar matahari, dia bisa berbunga. Bunganya putih, dan punyaku ini yang Indonesia ya, bukan yang Miana yang besar itu. Kalau yang Miana besar itu katanya bunganya nggak wangi, tapi punyaku ini waktu itu pernah berbunga 1 kali dan itu wangi. Wangi bunganya itu seperti ocean breeze. Ya pokoknya seger gitu wanginya. I don't know. Mungkin aku harus repot ulang ini supaya dia penyakitnya hilang. Lihat dia udah menguning dan ujungnya kuning. Ini tanda kalau dia akarnya nggak sehat. Jadi aku harus repotting dan harus ganti media tanamnya, dan harus potong beberapa daun yang sudah kuning. Ya kayaknya itu PR banget sih ya. Tapi aku suka ketemu tanaman yang misalnya dia kondisinya kurang sehat, terus aku kasih treatment, terus nanti dia membaik,
terus nanti dia tiba-tiba jadi subur, itu aku senang banget. Jadi itu dia tadi 6+1 tanaman yang bisa menyerap racun di udara. Jadi kalau teman-teman punya rumah yang baru direnovasi atau habis dicat, bisa ditaruh tanaman-tanaman ini supaya dia bisa netralkan racun di dalam rumah. Semoga informasi ini membantu, bermanfaat. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.